Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dari PTT SDN 1 Margapati, Kabupaten Lampung Timur, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ditemani Pak Antonio, guru kelas 6. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Pak Mustafa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Anton? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Mustafa hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, di sini kita akan melakukan percakapan praobservasi Pak ya. Iya. Yang nantinya Bapak lakukan di dalam kelas, saya mengamati dalam melakukan pembelajarannya Pak. Ya. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas nanti. Ya. Baik Pak, di sini sebelum saya melakukan observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Anton. Yang pertama, mengenai dengan tujuan Pak. Tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai nanti di dalam pembelajaran Bapak ini? Ya. Baik Pak Mustafa, terima kasih. Di sini tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu. Materi yang akan saya bawakan yaitu IPA, pelajaran IPA, di mana tujuan pembelajarannya itu melalui tampilan video ataupun gambar, siswa itu mampu memahami serta mengetahui dari komponen-komponen listrik sederhana. Komponen listrik sederhana itu bisa berupa rangkaian listrik paralel ataupun rangkaian listrik satunya lagi Dan listrik yang seri ya. 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 Baik Pak, berarti Bapak ini nanti dalam melakukan pembelajaran dalam kelas, Bapak akan melakukan pembelajaran IPA tentang listrik ya Pak, yaitu aliran paralel dan seri. Baik Pak, kemudian yang kedua, area pengembangan. Dalam pembelajaran Bapak itu yang akan Bapak kembangkan itu di area mana Pak? Mungkin area pengembangan pengetahuan ataupun bisa juga keterampilan, karena di satu sisi selain siswa memahami dari rangkaian listrik itu sendiri, yang kedua kalinya nanti juga siswa ada untuk mempraktekkan dari hasil diskusi tersebut, sehingga siswa bisa memahami dari rangkaian listrik tersebut. Ya, berarti yang akan Bapak kembangkan itu tentang listrik lah Pak ya. Ya, area pengembangannya yang penting yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Iya, jadi kalau menggunakan pengetahuan agar bisa lebih mengetahui lagi ya. Baik Pak, kemudian yang selanjutnya rancangan atau strategi Pak yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran IPA nanti di dalam kelas itu seperti apa Pak strateginya yang akan Bapak terapkan? Mungkin strateginya menggunakan tutorial. Kalau untuk media nanti juga saya menggunakan proyektor, laptop, gambar, dan di situ juga saya nanti akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Jadi untuk media saja saya bisa tambahkan, terus untuk cara pembagian kelompok kita nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi. Baik Pak, nanti Bapak nanti rancangan itu menggunakan pembelajaran PBL yang berbasis ini Pak ya. Kemudian medianya bisa menggunakan YouTube, terus proyektor, dan ada lagi mungkin alat-alat yang lain Pak ya. Baik Pak, kemudian waktunya Pak, Bapak ini akan melakukan pembelajaran IPA ini tentang analitik tadi itu kapan Pak? Waktunya kebetulan besok hari Jumat, jadi dan kebetulan juga jadwal pelajaran besok ada IPA setelah anak-anak melaksanakan senam, tapi kemudian besok di jam ketiga dilaksanakan pembelajaran tersebut. Baik Pak, nanti akan Bapak laksanakan di hari Jumat jam kedua dengan kelas Pak ya. Baik Pak,
Nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, baik sebelum mengakhiri percakapan kita hari ini, Pak, terima kasih atas waktunya yang Bapak luangkan bersama-sama untuk berbincang-bincang tentang pra-observasi ini yang nanti akan Bapak lakukan di dalam kelas. Demikian percakapan hari ini, sampai ketemu lagi di kegiatan nanti pasca observasi, Pak ya. Pak, saya akhiri, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam hormat umum dulu. Anu dulu. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Yang laki-laki berangkat semua? Berangkat? Yang putri? Alhamdulillah. Jadi semuanya masuk ya hari ini ya. Ya, sebelum melanjutkan dalam pembelajaran kali ini ya, Pak minta anak untuk mengikuti bicara terlebih dahulu ya. Lanjut dengan lagu nasional lah kalau itu lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan kita nyanyikan lagu.
materi pada pagi hari ini ya sesuai dengan jadwal kita akan mempelajari tentang komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. oke, rangkaian listrik sederhana. Baik, tadi pagi anak-anak ikut senam. Semuanya ikut senam. Ketika anak-anak senam, yang terdengar itu suara apa? Musik dari mana? Dari speaker atau salon ya? Nah, pertanyaan Pak Bali. Speaker itu kok bisa mengeluarkan suara? Ayo, siapa yang tahu? Tadi pagi apa kenapa? Elpido? Ada aliran? Ada aliran listriknya, betul Elpido. Karena speaker itu ada aliran listrik. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu tentang apa? Komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. Contoh lain lagi. Ini nggak jauh-jauh. Kita di dalam kelas. Nah, Anda hidupkan dulu ini. Itu apa? Lampu. Nah, kok bisa menyala? Tuh, karena ada rangkaian listrik. Tadi Pak Anton, ini namanya apa yang di belakang ini? Saklar atau apa? Stop kontak. Kalau mau stop kontak itu bisa on, off. On tandanya menyala. Nah, ketika Pak Anton hidupkan on, berarti menyala. Nah, ini disebut dengan rangkaian listrik atau komponen. Ya, rangkaian listrik nanti kita akan sama-sama bahas bagaimana fungsinya apa masing-masing dari komponen tersebut ya tentunya ya. Oke. Di situ anak-anak sudah memahami sedikit tentang apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu nanti melalui kegiatan tutor sebaya anak-anak mampu menyajikan hasil dari pengamatan. Nanti Pak Anton akan putarkan video, akan Bapak bagikan gambar-gambar ya tentang komponen rangkaian listrik sederhana dan fungsinya secara tepat. Fungsinya ya, kabel ini fungsinya berapa, stop kontak ini fungsinya buat apa ya. Oke, yang kedua melalui penugasan mandiri nanti akan Bapak bagikan LKPD. Nanti anak-anak mampu memahami komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana beserta fungsinya dengan tepat. Oke, kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang selanjutnya ada apa? Ada apa? Penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran ini yang pertama meliputi penilaian sikap. Jadi nanti ketika anak-anak bekerja sama maupun di dalam tugas mandiri, ini Pak Anton akan menilai di dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Yang pertama sikap kalian, bagaimana sikap kalian di dalam kelas ya. Terus yang kedua yaitu ada pengetahuan ini nanti dari hasil kalian mengerjakan tugas-tugas ya yang Pak Anton berikan. Yang ketiga ada keterampilan. Nah, nanti dari masing-masing kelompok perwakilan satu anak untuk menyajikan dari hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Nanti itu salah satu masuk ke dalam nilai keterampilan. Oke. Sedikit kita explaining gimana? Ya, sedikit explaining supaya apa? Oke, kalau gitu kita sama-sama berdiri. Sama-sama berdiri. Ini yang semangat. Kita tepuk semangat yang biasanya kita kan. Nah, ini beda lagi ya. Yang kemarin sudah pramukaan kita sedikit sudah latihan. Cuman ini beda. Tepuk semangat.
C, dun dun dun, oke, yang seperti yang kemarin. Karena banyak versi kalau tepuk semangat itu ya. Oke, yang semangat kita semangat pagi ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dun dun dun. Dan ding ding ding, dun dun dun. Sekali lagi, kayaknya kurang kompak. Yang masih malu-malu. Semangat ya. Tepuk semangat. Ding ding ding, dun dun dun, dang dang dang, ding ding ding, dun dun dun. Sudah semangat ya? Bisa konsentrasi lagi. Baik, di sini Pak Anton akan membagikan gambar terlebih dahulu. Ya, bisa minta tolong bagikan kalian. Depan, novel, bagikan tolong. Oke, novel. Jadi, ya, kita sekarang kalian. Ini masih pahamnya. Git, bagikan git. Kalau ada yang kurang, ini minta ke Pak Anton. Ada yang kurang nggak? Kurang. Bagikan total. Kurang berapa? Udah. Ini masih ada kurang lagi siapa? Eko masih ke depan kok. Pak Anton kasih waktu berapa ya? Berapa menit untuk membaca itu? 2 menit? 3 menit cukup? Berapa? 2 apa 3 menit? 3 menit, silakan kalian pahami dulu, kalian baca dulu. Ini dinamakan dengan komponen ya, disebut dengan komponen. Kalian baca dulu fungsinya ini. Oh, ternyata artinya ada fungsinya. Baca dulu. Baca dulu jauh ya, kalian pahami dulu bacaannya.
Kabel tersambung. Yang lepas. Kami dibaca di belakangnya ada rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik Pak dan apa ya? Ada yang kemana? Di jalan-jalan kemana? Bawa apa? Gali. Oke, sudah cukup ya waktunya ya buat mandi tadi sudah membaca. Sedikit pandan akan kulit di sini ya. Di dalam gambar yang pertama ada komponen listrik sederhana beserta fungsi. Yang pertama ada batu baterai. Fungsinya buat apa? Adalah sumber listrik. Tadi Najwa bertanya, Pak, kenapa kok ada tanda plus, ada tanda minus? Itu ada positif, ada negatif. Jadi ada arus positif dan ada arus negatif. Ya, jadi ini juga ada gambarannya. Kenapa kok misalkan kalian pernah megang remote TV, di dalam remote itu pernah mengganti nggak batunya? Nah, di dalam batu itu ada tanda plus, ada tanda minus, ada positif, ada negatif. Jadi kalau kebalik seperti itu ya nggak bakalan bisa menyala remote-nya ya. Oke, baik. Yang nomor 2 ada lampu. Apa fungsi lampu? Paham berarti ya, seperti yang di atas ini ya, fungsi ini ya. Yang ketiga ada saklar, yaitu berfungsi untuk memutus on, kalau on nyala, off mati. Ada lempengan apa? Logam. Jika di dalam saklar itu ada lempengan logam. Jika lempengan logam itu menempel, berarti tandanya on. Kalau nempel nyala, jadi lampunya nyala. Kalau terbuka, kalau tertutup, nah, kalau on berarti tandanya. Yang terakhir ada kabel. Fungsinya untuk yang dialirkan dari mana ke mana? Dari batu baterai ke Nah, ini ada rangkaian listrik sederhana, yaitu ada 2 rangkaian listrik sederhana. Sebetulnya ada 3, satu lagi yaitu campuran. Campuran itu bagaimana Pak? Campuran itu ya ada seri, ada paralel juga dalam satu rangkaian listrik, komponen listrik tersebut ya. Yang pertama ada rangkaian apa anak-anak? Sudah tahu gambarnya? Gambarnya ada baterai, ada kabel, ada ada lampu. Yaitu rangkaian listrik yang satu komponennya berasal dari output atau komponen lainnya yang
berurutan, ya, nggak ada sekat-sekatnya atau tidak sejajar. Ini ada ciri-cirinya, dia lebih hemat kabelnya otomatis lebih. Nah ini panjang. Nah kalau ini paralel kabelnya lebih panjang, ya kan? Saklarnya juga ada dua. Tadi kalian sudah baca, Panton punya video, ya. Nanti kita sama-sama saksikan videonya, ya. Bagaimana rangkaian listrik seri sederhana beserta campurannya itu seperti apa? Nanti ini sedikit nanti akan membuka pengetahuan kalian. Silahkan kalian mati apanya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mendapat info terbaru tentang pembelajaran di SD. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Putri dia memiliki beberapa besaran yang harus kalian ingat. Nah, ada pembesarannya. Yang pertama yaitu tentang tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini biasa disebut dengan volt atau lambangnya V besar. Kemudian besaran yang kedua itu ada arus listrik yang sering disebut dengan ampere dengan lambangnya huruf A. Listrik yang disebut dengan watt dengan simbol huruf W besar, dan besaran yang terakhir yaitu ada energi listrik dengan satuan joule dan simbolnya yaitu huruf C besar. Oke, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian ingat ya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contohnya alat elektronik itu adalah lampu, radio, televisi, setrika, dan komputer. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen-komponen listrik ini terdiri dari apa saja? Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, adapun komponen listrik dalam rangkaian ini, yang pertama itu terdiri dari baterai. Nah, yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebut dengan baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Nah, saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Jadi ini merupakan kabel dari rangkaian listrik. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada lampu. Lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Ya, jadi tadi komponen-komponen listrik yang kalian bisa lihat coba lihat pembukaan. Di situ ada baterai, kabel, saklar, lampu disusun ke dalam bentuk disebut dengan rangkaian listrik. Lanjut lagi ya. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Jika tanda kata kemampuan pengoperasian anak terus-menerus masuk
Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Nah, kalian perhatikan ini lampu pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam atau mati. Dan saklarnya itu terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian jenis yang kedua itu ada rangkaian listrik tertutup. Kalian bisa perhatikan perbedaannya pada gambar, di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup di mana lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya itu tertutup. Dari sini sudah paham ya tadi ya, lempengan hologramnya jika dia tidak menempel berarti termasuk jenis rangkaian listrik tertutup. Ingat ya jenisnya ya. Kalau dia menempel disebut dengan rangkaian listrik tertutup. Ini tidak menggunakan saklar, menggunakan lempengan hologram. Tapi di dalam saklar pun ada lempengan hologram. Ya. Ya. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Nah, berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri, di mana terdapat 2 buah baterai, ada 3 buah lampu, ada kabel, dan juga ada saklar. Nah, adapun ciri-ciri dari rangkaian seri itu yang pertama disusun secara berderet. Jadi lampunya itu disusun secara berderet seperti ini ya. Bisa lampunya yang disusun berderet ataupun baterainya yang disusun berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ini kabelnya tidak bercabang. Kemudian ciri yang ketiga itu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Kemudian yang keempat hambatannya lebih besar. Kemudian ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di sana ada 3 buah lampu yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, sebagai contoh, apabila lampu A dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu B dan lampu C itu tidak menyala atau juga ikut padam. Kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Maka jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri yaitu berderet. Kalian bisa perhatikan lampunya ini disusun secara berderet. Dan selain lampu hias itu contohnya ada senter. Nah, selain senter itu ada contohnya lampu hias pada pohon Natal. Jadi lampunya itu disusun secara berderet dan kabelnya tidak bercabang. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Kemudian yang kedua itu ada rangkaian listrik paralel. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun.
Kalian bisa perhatikan pada gambar, artinya bertingkat itu seperti ini ya. Bertingkat atau bersusun. Kemudian ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Jadi karena kabelnya itu bercabang-cabang ya. Kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri tadi ya. Jika seri itu kabelnya tidak bercabang, sedangkan paralel itu kabelnya bercabang-cabang. Kemudian ciri yang ketiga itu hambatannya kecil. Dan yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya kabelnya bercabang-cabang. Nah, ini merupakan lampu D, ini merupakan lampu E, dan ini merupakan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Contohnya, apabila lampu E dipadamkan, Ada dua baterai dengan kabel yang ini disebut yang warna biru ini ya. Ini ada kabel biru toh. Nah, ini ada saklar on off, ada saklar on off juga di kabel ini. Jika S1 ini disebut dengan saklarnya yang ini, L2 ini lampu, ini jika off, ini on, apakah L2 tetap menyala? Ini, coba perhatikan. Jika S1 ini di off kan, maka lampu L1 nyala enggak? Saklar ini off, nyala atau mati L1? Mati. Jika L2 saklar pada S2 ini on, maka lampunya tetap nyala. Kan tidak ada hubungannya, lampunya langsung. Ini disebut dengan rangkaian listrik paralel. Terus yang warna merah, coba Pak kelihatan nggak di belakang? Kelihatan. Ini warna apa sih? Kabelnya? Merah. Kabel warna merah ada saklar di sini, ada lampu L3 dan L4. Jika ini di off kan, maka lampu L3 itu akan mati. Ini disebut dengan rangkaian seri. Nah, bisa dibedakan ya. Seri bentuknya seperti ini, paralel bentuknya seperti ini. Oke, ya. Paham? Bisa beda nih. Yang ini paralel, yang ini seri. Oke, kalau sudah paham, kita tadi sudah mengamati gambar yang pernah diberikan, sudah juga menyaksikan video yang sudah tadi ditampilkan, ya. Akan membagikan gambar kerja peserta didik. Nanti kalian isi nama, kelas, hari tanggal, ya. Sesuai link kali saja jawabannya, ya. Silakan. Waktu mengerjakannya mau berapa menit? Berapa? 2 menit cukup, Bang? Enggak. Berapa menit? Kata Siva 3 menit katanya. Cukup kan? Nah? Oke, kata Reza 5 menit. Sepakat 3 menit. Ini sudah dapat belum, Mas? Sudah dapat belum? Mau ngerjain nggak? Mas, besok potong rambut ya.
nama kalian di situ, kelasnya, hari dan tanggal, dan ditandai jawabannya boleh pakai pulpoin ya. Silakan. Jangan kedalaman. Nabi Setiawan bisa tuanin awan. Harusnya setia aja. Malas. Gimana ada nih? Ada kesulitan? Hah? Bulan berapa? Bulan apa bulan berapa? Tanggal. Ya iya sudah, berarti tanggal, harinya hari apa sekarang? Bagus. Tanggal 23 ya Pak. Ayo, tadi si Reza mengusulkan waktu 5 menit. Sudah selesai lah. Dilihat tuh Pak. Nah, itu. Mana jauh? Dua menit lagi. Ya kan tadi 5 menit. Mintanya si Reza ya, Cak? Iya, Cak. Tadi waktunya minta berapa, Cak? Kata Reza tadi 5 menit, ini udah 3 menit udah habis. Tadi tinggal berapa, Cak? Lah, Pak. Jadi makan. Pak. Diwasis ngomong.
Anjay, pakai apa? Kenapa ini Kita sudah mengerjakan semua. Selesai. Pak Anton minta kalian duduk per kelompok. Nanti Pak Anton bagikan kelompoknya ya. Sesuai dengan yang tertera di depan. Nah, silakan buat ke dalam kelompok terbagi menjadi 5 kelompok. Bentuknya per kelompok, diubah menjadi per kelompok. Yuk, silakan dibaca per kelompok. 1 ada Rifki, Aris, Bito, Toyo, Mahmud, Dias, Gabi, Aldi. Yuk, silakan diubah kelompok. Duduknya diubah ke dalam kelompok seperti biasa. Yuk.
Geser ke sini lagi, geser pelan, geser ke sini. Kasih meja satu lagi Ki. Ini loh, dia nyalek. Ya kan? Sudah sesuai di kelompok 1, mana kelompok 1 7 jari kelompok 1. Kelompok 2 7 jari. Kelompok 3 lengkap. Kelompok 4 kelompoknya 3 kelompok 5 Nah, di sini Pak Tan akan bagikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok di sini nanti anak-anak menjawab atau berdiskusi. Ada 3 pertanyaan. Nanti anak-anak secara berkelompok berdiskusi menentukan jawabannya serta membuat desain apa? Rangkaian listrik. Desain rangkaian listrik ini nanti kalian buat ada tanda gambarnya. Atau bagikan saja dulu biar anak. Dan setelah kalian selesai berdiskusi dan membuat gambar, nah yang ini ya, gambar ini kalian buat misalkan saklarnya di angka nomor 1. Berarti ini kan sudah ada tandanya 1 ya. Itu bisa dibuat ke dalam rangkaian seri paralel ya. Terserah kalian mau diskusinya mau pakai yang mana. Ini lebih gampang pakai seri saja. Nah, buat seri saja tidak apa-apa. Tulis nanti deskripsinya di sebelah sininya. Ininya ya. Rangkaian listriknya apa? Dan nanti perwakilan satu anak membacakan dari hasil diskusi kalian dalam kelompok. Itu kan ada 1, 2, 3 soal. Nanti kalian diskusikan ini jawabannya apa. Silakan dikerjakan. Ada yang kurang jelas silakan. Untuk jawabannya tulis di belakang kertas saja ya, tidak apa ya. Belakang kertas jawaban. Ya, maksudnya di belakang kertasnya nggak apa-apa. Kalau ini sudah paham belum? Kalian sudah paham dulu, kalian jawab bersama-sama ya, 1, 2, 3. Ini kan soalnya hampir sama. Nah, jadi kalian tentukan siapa yang ngobrol dan ya, itu ada satu baca. Nah, terus ini kalian buat sebelah sini pakai seperti apa? Ini gambar saklar, misalkan nomor 3, berarti saklarnya taruh nomor 1. Kalau saklarnya taruh nomor 1 ya nggak apa-apa taruh. Ya, dibuatkan nanti coba. Ya, silakan kerja. Tapi juga sambil bisa ini pokoknya ada yang mau tanyakan. Lepas kain.
Mana Miko? Sudah nyampe mana? Satu. Nanti sampai. Miko, silakan kerjakan. Semangat. Ini saya dari langsung kalau mana kalau kamu Saklar ini kan udah teman kita nih. Sebentar main sama kita boleh Pak? Boleh. Kalian
Sudah tahu gimana rangkaian paralel itu? Sudah tahu, oke. Apalagi mau ditambahkan? Rangkaian paralel itu bentuknya seperti apa? Sudah tahu fungsinya masing-masing? Sudah? Kalau sudah, berarti presentasi dari kelompok satu ini sudah maju ke depan. Kita beri tepuk tangan. Siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Bacakan dulu dari kelompok mana? Berapa? Ya, terus. Dari yakni suatu rangkaian hidup di mana itu suatu komponen berasal dari komponen lainnya. Ya, beri tepuk tangan untuk yang berikut. Kelompok siapa lagi yang maju? Saya, silakan. Kenalkan dari kelompok berapa? Ya. Coba, beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu. Ayo, siapa nomor satu lagi? Ayo, kelompoknya siapa satu lagi maju? Ayo maju ya. Ya, bacakan maju ya. Kurang berapa?
Ya, kita sudah menyaksikan dari kawan-kawan kalian sudah presentasi, sudah memaparkan dari hasil diskusi. Ya, dari hasil diskusi sudah dipaparkan, kalian sudah memahami. Tentunya di sini terkait materi IPA, rangkaian listrik seri dan paralel, yang paling penting kalian tahu komponennya. Sudah tahu fungsi? Kalau sudah tahu komponen berupa saklar, berarti tahu fungsinya. Saklar itu untuk memutus arus, ya. Nah, itu sudah tahu. Dan dari sekian pembelajaran ada tidak yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Alhamdulillah ya. Kalau sudah cukup, berarti kita sudah sedikit memahami perbedaan antara rangkaian listrik seri paralel dan juga komponen-komponen listrik. Tujuannya agar apa? Agar kita mampu membedakan. Oh, setidaknya kita tahu, oh ini berupa rangkaian paralel nih, yang dalam pinggir jalan itu, ya, yang lampu jas itu rangkaian seri ini. Nah, kita sudah tahu ya. Selanjutnya kita tentu sebagai siswa di sini dan anak-anak di sini tentunya kalau tahun-tahun sekarang ini zaman modern namanya ya. Zaman apa? Modern. Kalian pernah ingat nggak? Pernah mati lampu berapa hari di sini ya? Tiga hari ya. Kalian bisa tidak merasakan hal yang seperti itu, rasanya gimana? Rasanya panas, terus gelap, terus suaranya ibu, bulan, gak ada internet, masih, terus gak ada kipas, komponen, hitam, gelap, gak bisa gelap api, gak bisa api, karena mati lampu listrik. Nah, dari sini berarti bisa disimpulkan kita tentunya wajib bersyukur karena waktu kecil Pak Anton itu belum ada listrik. Maka batin ini belum ada listrik. Ya, maka kita sebagai saat ini harus bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan tentang segala nikmat yang sudah diberikan. Kita tinggal menjaganya. Contohnya dengan cara hemat energi. Hemat energi bagaimana caranya? Yaitu mematikan alat atau elektronik yang tidak digunakan. Setuju? Siap? Oke, kalian hebat. Untuk pembelajaran kali ini Pak Anton cukupkan di sini ya. Untuk selanjutnya kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian boleh berdoa terlebih dahulu. Bukan yang bukan. Oke, silakan berteman. Kita bersama-sama dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pembelajaran pada pagi hari ini kita berjalan lancar.
mudah-mudahan ilmu yang kita terima dapat kita serap, dapat kita ingat, dan dapat bermanfaat khususnya bagi diri kalian sendiri, bagi orang banyak. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama untuk berdoa. Atau pimpin ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama supaya diberi kesehatan, kelancaran, sehingga selamat sampai rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Boleh rampung bal-balan balik lagi.